Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchen-nya. Bab 4827 sampai bab 4828. Nifeisu sedikit terkejut menemukan kontrol kuat Kinchen. Dia awalnya berpikir bahwa karena tingkat jiwanya lebih unggul, akan mudah untuk mengabadikan jiwa pihak lain. Bunuh. Kinchen menyulap Nifeisu dengan dua boneka sulap tingkat suci harimau, kaisar suci iblis dan tubuh suci kaisar alkimia. Nifeisu tidak mau kalah. Ia juga mengabadikan boneka Fuling tingkat suci harimau. Boneka roh yang diberkahi ini berasal dari orang kuat bernama Bei Huang di zaman kuno, yang menguasai asal mula sistem penghancuran. Bertentangan, Kinchen bergegas maju dengan latar belakang tirani dan suci dari tubuh suci kelas 5, dan ledakannya begitu kuat sehingga dia menjatuhkan roh yang dianugerahkan Kaisar Utara Nifeisu ke udara. Bertentangan dengan keterampilan ini, dengan latar belakang tubuh suci tirani Kinchen, lebih cocok daripada Yan yang manapun. Ini bertentangan, bahkan boneka yang diberkahi roh tingkat bijak harimau tidak tahan. Coba dia, teriak Kinchen, dia adalah ahli psikis, begitu pula pihak lainnya. Dia memiliki boneka roh tingkat suci harimau, dan begitu pula pihak lainnya. Dia memiliki domain naga alami, dan lawannya memiliki penguat ikan listrik emas. Oleh karena itu, Kinchen sekarang harus menggunakan kelebihannya sendiri yang tidak dimiliki pihak lain. Hanya saja tidak ada yang tahu apa maksud Kinchen dengan ini, apa artinya mencobanya. Kemudian mereka melihatnya, anak domba itu membuka mulutnya dan menghisap, dan terjadilah ledakan di udara. Boom, bom laut dalam Xiao Yuan terbang menuju Nifeisu. Mata Nifeisu membeku, dia mengalami halusinasi sesaat. Bom kedalaman, ledakan. Nifeisu merasa tidak enak badan ketika Xiao yang memukulnya dengan bom laut dalam. Kekuatan ledakannya terlalu keras. Ini semakin keterlaluan. Kongsi tahu bahwa Yan Yang Kinchen telah menguasai keterampilan roh gunung dari roh gunung lainnya. Tapi sekarang, kenapa dia bisa menguasai bom kedalaman? Yang paling penting adalah alam kesempurnaan kecil. Seperti yang dikatakan Kongsi, yang mengendalikan paus laut dalam raksasa, dia terpukul keras. Paus raksasa laut dalam miliknya adalah roh gunung sejati yang menguasai bom laut dalam, tetapi ia tidak berada dalam alam kesempurnaan kecil. Apakah domba apinya maha kuasa? Semua roh gunung bisa melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Ini keterlaluan? Apakah Anda yakin domba api itu hanyalah roh gunung darah biasa? Adapun mutasi Kinchen, banyak orang yang akrab dengan Yan Yang. Namun menyaksikan domba api memuntahkan bom yang dalam, dampaknya terhadap jiwa masih sangat kuat. Tapi kemudian ada sesuatu yang lebih keterlaluan. Saya melihat domba itu memegang pisau dengan kedua kukunya, memotong versi ledakannya, yang secara alami merupakan potongan bintang. Metode ciptaan sendiri tingkat surga dan bumi kelas 3. Teknik yang diciptakan sendiri ini telah diberikan umpan balik secara ekstrim oleh Kinchen. Bahkan lebih kuat dari Kinchen sendiri. Saat Nifeisu menebas, Nifeisu tercengang. Tidak ada yang terlalu mengejutkan tentang metode ciptaan sendiri tingkat langit dan bumi tingkat 3. Tapi masalahnya adalah, bagaimana hal itu bisa terjadi di tangan Yan Yang? Ini tidak normal, meskipun Sanling memiliki kecerdasan spiritual, pemahaman seperti apa yang dia perlukan untuk menciptakan metode ciptaan sendiri tingkat langit dan bumi tingkat 3? Apa-apaan ini?
Aku tidak sebaik domba api. Ada murid batin Bu Zousan yang menderita pukulan telak, merasa bersalah di dalam hatinya. Metode ciptaan sendiri tingkat surga dan bumi kelas 3. Banyak orang suci harimau yang mungkin tidak dapat menciptakannya. Itu sebenarnya muncul di tangan Yan yang ini sungguh keterlaluan. Ji Chunquan tidak tahan lagi. Anggap saja dia sebagai murid sekte dalam di daftar Tianbang. Ia juga mengetahui bahwa ada naga dan harimau berjongkok yang tersembunyi di Gunung Buzu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dia akan ditabrak domba api. Aku sangat buruk, aku lebih rendah dari orang lain, bahkan Yan Yang. Ji Chunquan benar-benar terjebak dalam lingkaran kecurigaan, dan suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Setelah berlatih seumur hidup, dia tidak sekuat domba api. Seekor domba yang dipromosikan menjadi bintang 9, berubah menjadi binatang perang bertanduk 4, menguasai metode penciptaan diri, dan berbagai keterampilan spiritual gunung. Pada saat ini dapat dianggap benar-benar menunjukkan kekuatan roh gunung kepada banyak murid Gunung Buzu. Lebih kuat dari 2 boneka suci harimau milik Qin Chen. Ni Feisu, yang sedang bertarung, secara langsung menggunakan metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 1, sajak melahap. Ini adalah metode pertahanan buatan sendiri. Setelah menggunakannya, seluruh tubuh Ni Feisu terbungkus dalam ritme yang aneh, seolah-olah dia berada di awan. Xiao Yang, buka dia, Qin Chen berteriak keras. Xiao Yang juga mencuri perhatian hari ini, dan saat ini dia sangat bersemangat, dan langsung bergabung dengan Suzaku Lanyan tanpa ragu-ragu. Suzaku meledak ini adalah teknik roh gunung penghancur surga lagi. Ketika mengenai tubuh Ni Feisu, teknik sajak melahap yang diciptakan sendiri oleh Ni Feisu sepertinya pecah, seolah mencoba untuk membubarkan segalanya sepenuhnya. Bagaimanapun, itu adalah satu gerakan yang langsung mengalahkan keterampilan roh gunung setengah langkah bijak harimau Han Wen. Ni Feisu jauh lebih baik dari Han Wen. Dia tidak kalah secara langsung, tapi dia juga tidak jauh lebih baik. Untungnya, gerakan ini menghabiskan banyak energi dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Jika tidak, Qin Chen merasa jika dia melakukannya beberapa kali berturut-turut, dia dapat langsung mengalahkan Ni Feisu. Boom, Ni Feisu langsung meledak, keterampilan suci asli, pena melahap. Kuas tinta hitam mengembun, dan dengan kendali Ni Feisu, itu tergambar di udara, setiap sapuan diisi dengan melahap tanpa akhir. Ini melahap sumbernya, keterampilan suci sumber peringkat kedua. Pencegahan tertinggi Qin Chen pertama kali menekan Ni Feisu, dan pada saat yang sama mengaktifkan teknik pencerahan menelan jiwa. Ni Feisu segera merasa sangat sulit baginya untuk mengayunkan pena yang melahap itu. Sangat kuat, dia tidak tahu bahwa itu karena dia dikendalikan oleh seni pencerahan, dan mengira itu semua adalah efek jera dari Yang Maha Tinggi. Metode rahasia, hujan asam. Qin Chen mengedarkan kitab suci langit dan bumi, dan tetesan hujan asam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan gila-gilaan ke Ni Feisu. Saat metode rahasia hujan asam memasuki kesempurnaan kecil, asal-usul alami Qin Chen memasuki kondisi kelas 3 lagi, dan kecepatan hujan dari metode rahasia hujan asam meningkat beberapa kali lipat. Metode yang diciptakan sendiri oleh Ni Feisu, Rime of Devouring, dengan cepat terkorosi dan ditembus oleh hujan asam. Sumber alam, begitu kuat. Ni Feisu terkejut. Dia tiba-tiba merasa bahwa sumber melahap yang selama ini dia banggakan agak tidak berguna. Namun nyatanya, dia bukan melahap sampah aslinya,
melainkan kebetulan bertemu dengan Qin Chen. Setelah keduanya bertarung selama ratusan ronde, Ni Feisu akhirnya tidak tahan lagi. Semakin jauh hujan asam berlangsung, akan semakin mematikan. Korosi asam menembus hampir semuanya. Seluruh tubuh Ni Feisu sudah berlumuran darah, semuanya tertusuk oleh hujan asam. Rasanya seperti hujan pisau, dikalahkan. Ni Feisu juga kalah dari orang cabul ini. Mata Kong Xi terbuka lebar sepanjang waktu, karena pertarungan antara Qin Chen dan Ni Feisu sungguh luar biasa. Melihat Ni Feisu yang dikalahkan di panggung tantangan, Kong Xi berkata bahwa dia sangat memahami suasana hatinya saat ini. Karena dia juga salah satu korbannya saat itu. Wajah Bai Yu sedikit kaku, dan dia berpikir dalam hati, Changke, apakah kamu yakin kamu menyewa rekan pelatihan untuk Ni Feisu untuk meningkatkan kekuatan Ni Feisu? Bukan untuk melukai kepercayaan diri Ni Feisu, dia bisa. Lihat setelah keluar, Ni Feisu sangat menderita karena kalah dari Qin Chen, seorang bijak tingkat pertama. Istana Zhongmen, Qin Chen menemukan kursi pertama Changke. Melihat Qin Chen, Changke menamparkan kepalanya untuk pertama kalinya, dan berkata, "Aku lupa memberitahumu, muridku yang berharga telah menembus alam suci harimau, jadi kamu tidak perlu melawannya lagi." Dia pikir akan memakan waktu beberapa bulan bagi Ni Feisu untuk menerobos ke Tiger Sage, tapi dia tidak berharap untuk menerobos secepat itu. Qin Chen membeku, "Apakah kamu melakukannya tanpa alasan?" Kepala Changke berkata, "Namun, karena saya telah berjanji kepada Anda, itu masih sama dengan kondisi yang dijanjikan kepada Anda. Anda dapat memilih obat suci dari bahan surgawi, dan saya akan mengembalikan uang Anda. Obat suci Tiancai kehilangan pujian." "Terima kasih, Kepala Changke." Qin Chen sangat gembira. "Saya segera pergi ke apotek dan memilih yang saya pikirkan, Natural Flower Baby." Pada saat ini, Ni Feisu yang dipermalukan datang menemui Kepala Changke. Changke terkejut untuk pertama kalinya. "Guru, ada apa denganmu?" Ni Feisu selalu sangat sopan dan berwajah tenang di hari kerja. Dia belum pernah melihat Ni Feisu yang begitu dekaden saat ini. Ni Feisu menggelengkan kepalanya dan tetap diam. "Katakan padaku, siapa yang menindasmu?" Wajah Changke serius, terlihat sedikit marah. "Tuan, saya kalah," desah Ni Feisu. Changke tertegun, dan berkata, "Sudahkah kamu menantang murid-murid Tianbang?" Ni Feisu mengangguk, "Guru, kemenangan atau kekalahan adalah hal yang normal. Anda tidak harus terlalu dekaden. Siapa yang Anda tantang?" Tanya Changke terlebih dahulu. Dia sangat optimis terhadap Ni Feisu. Namun dia sangat jelas bahwa di antara murid-murid dalam Gunung Buzu, memang ada beberapa yang cukup kuat. Ni Feisu baru saja menjadi murid batin, jadi dia tidak terburu-buru. "Qin Chen," kata Ni Feisu. "Siapa?" Changke pertama kali mengira dia salah dengar. "Qin Chen," Ni Feisu berbicara dengan jelas. "Kamu kalah darinya?" Murid pertama Changke bergetar. Ni Feisu sedikit terkejut. "Bukankah guru memintaku untuk menantangnya?" "Aku?" Changke terdiam sesaat. Memang, dia meminta Ni Feisu kembali ke Gunung Buzu untuk menantang Qin Chen. Tapi tujuannya adalah untuk merangsang Ni Feisu untuk menerobos alam suci harimau. Tanpa diduga, Ni Feisu telah menerobos. Tantangan itu otomatis dilupakan oleh Changke, dan dia lupa memberitahu Ni Feisu dan Qin Chen. Karena dia merasa tidak masalah apakah pertempuran itu terjadi atau tidak. Tapi sekarang Ni Feisu memberitahunya bahwa dia kalah dari Qin Chen.
Ini agak tidak bisa diterima untuk kursi pertama Changke. Jangan katakan itu terjadi setelah terobosan Ni Feisu. Bahkan sebelum terobosan, kepala Changke merasa Qin Chen tidak memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, Changke adalah orang pertama yang melihat penampilan Qin Chen di alam rahasia boneka, dan mengetahui kekuatan Qin Chen dengan baik. Tuan, saya juga ingin melamar menjadi penjaga gunung. Ni Feisu mengetahuinya. Dia ingin menggunakan melampaui Qin Chen sebagai semacam motivasi, dan dia bisa melakukan apa yang bisa dan ingin dilakukan Qin Chen. Murid, kamu baru saja menjadi murid batiniah. Bujuk kepala Changke, dia sedikit hampir menangis. Niat awalnya adalah membuat Qin Chen merangsang Ni Feisu. Saat ini stimulus memang merupakan stimulus, tapi rangsangan ini sungguh luar biasa. Dia bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Di mata Ni Feisu, tidak ada keraguan. Apa yang terjadi? Changke memandang Ni Feisu yang telah berubah, merasa panik. Setelah menerima bayi bunga alami, Qin Chen kembali ke gua. Setelah beberapa hari, kontrol jiwa Qin Chen telah menembus ke tingkat dasar. Kejelasan, aliran, ikuti kata hatimu, kesatuan. 4 kekuatan jiwa mengendalikan dunia. Qin Chen telah memasuki alam ketiga. Qin Chen ini harus berterima kasih kepada Ni Feisu. Qin Chen mendapat banyak manfaat dari pertarungan dengan Ni Feisu, pemberi roh peringkat 4 tingkat atas. Jika tidak, diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengendalikan kekuatan jiwa untuk mencapai tingkat dasar. Seorang guru spiritual kelas 4 yang dapat dikendalikan sesuka hati. Ini hanyalah sebuah kisah horor. Qin Chen bahkan benar-benar ingin menarik Ni Feisu keluar untuk bertarung lagi, untuk melihat apakah dia bisa menahan roh level 39 dan dengan paksa mengendalikan ikan listrik emas. Tapi Qin Chen juga mendengarnya. Setelah kalah dari dirinya sendiri, Ni Feisu sudah menjadi naga tanpa kepala, seolah-olah dia telah menguap dan tidak ada yang terlihat. Ada juga gosip bahwa Changke adalah orang pertama yang menyelesaikan rekening dengan Qin Chen. Qin Chen berkata bahwa dia tidak bersalah. Bagaimanapun, bukan Qin Chen yang mengusulkan untuk menantang Ni Feisu. Untuk sisa waktu, Qin Chen sering bolak-balik antara Gunung Buzu dan medan perang Suegu. Dalam sekejap mata, sudah bulan Maret lagi, tahun baru telah tiba. Baru bulan lalu, Ye Wutian, Tuan Mengdao, bajak laut Xiao Yao dan lainnya juga datang ke Gunung Buzu. Mereka adalah murid angkatan keempat yang datang ke surga dari Yuji. Bukan hanya Gunung Buzu, hampir semua dari 6 sekte yang tersisa telah mencapai kesepakatan dengan Yuji Baijiatang untuk menampung murid-murid Yuji dan datang untuk belajar. Sama seperti Gunung Buzu, mereka semua harus melalui penilaian konferensi murid baru, dan mereka dapat memasuki 6 sekte jika lulus, dan mereka akan dikirim kembali ke Yuji jika gagal. Qin Chen mendengarkan apa yang dikatakan Ye Wutian. Maosan saat ini sudah berkembang cukup pesat, bisa dikatakan tidak bisa dihentikan. Jika bukan karena 18 puncak Maosan harus ditinggalkan karena sumber cedera iblis, kemungkinan besar Maosan akan menggantikan rumah Daoseng dan kembali ke salah satu dari 8 sekte. Untuk ini, Qin Chen sangat senang dari lubuk hatinya. Maosan telah melalui bencana, dan dapat dianggap terlahir kembali dari abu. Ye Wutian juga berkata, penampilan mereka di Gunung Buzu juga dimuat di harian Yuji Fengyun. Terutama Qin Chen, begitu dia datang, dia masuk dalam daftar surga, dengan cepat dipromosikan menjadi murid sekte dalam, dan reputasinya tidak begitu terkenal,
yang dapat dikatakan telah mendapat banyak pusat perhatian. Apalagi 3 bulan ini telah pergi ke medan perang lembah salju. Karena kekuatannya yang kuat, Qin Chen telah berulang kali membuat prestasi luar biasa di medan perang lembah salju. Ini sangat dihargai oleh ketua juri dari 100 keluarga di medan perang lembah salju. Sekarang dia adalah salah satu wakil presiden Snow Valley Battlefield, dan dia memiliki banyak kekuasaan dan status. Peringkat di peringkat sage besar juga telah mencapai posisi ke-1100. Baru setengah bulan yang lalu, Qin Chen menerobos ke ranah orang bijak peringkat kedua. Terobosan tingkat budidaya tersebut dibarengi dengan meroketnya peningkatan sumber alam, ditambah dengan efek bayi bunga alami. Metode rahasia Qin Chen, Acid Rain, akhirnya memasuki ranah Dzogchen. Kitab suci alam langit dan bumi, melangkah ke lantai 3. Kuasai metode rahasia baru, gempa bumi, bencana alam seperti gempa bumi relatif sering terjadi. Tetapi bagi orang kuat seperti Qin Chen, gempa bumi biasa sulit menyakitinya. Namun masalahnya gempa rahasia Qin Chen bukanlah gempa biasa sama sekali. Metode rahasia gempa bumi adalah dengan meledakkan bumi melalui sumber alam, sehingga meletuskan gelombang seismik yang mengejutkan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Qin Chen mendemonstrasikannya sekali di God Swallowing Crystal. Baru saja menguasai gempa, gelombang seismik yang meletus langsung memusnahkan harta suci bawaan tersebut. Saya telah melihat gempa bumi, tapi saya belum pernah melihat gempa dahsyat seperti ini. Hal ini tidak diragukan lagi memungkinkan Qin Chen mendapatkan tingkat penggunaan sumber alam yang lebih tinggi sekali lagi. Dibandingkan dengan angin topan dan hujan asam, gempa bumi merupakan metode rahasia yang sungguh ampuh, bersambung.